Ini sempat viral ya dan bikin baper netizen waktu Brian Domani kasih kain buat Mawar nutup area yang terbuka. Iya, jadi waktu itu kita lagi press conference buat salah satu film, lagi bareng terus. Iya, jadi kalau waktu berdiri tuh roknya kayak normal aja, tapi waktu duduk kayak agak sedikit terangkat gitu. Jadi dia bantu ngasih kain buat nutupin. Mawar kan punya pasangan aktor juga yang sering dipasangkan dengan aktris cantik lainnya. Kamu suka jealous nggak? Ya kan dikatain yang enggak kan, semuanya dikatain perek lah, dikatain simpenan om-om lah kayak gitu. Kadang kalau Mawar punya cerita percintaan yang bikin netizen baper, katanya Sarah malah punya pengalaman diselingkuhin. Wih, saknone rek. sering. Sering. Kok bisa? Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al TV dan bintang tamu kali ini adalah dua perempuan cantik yang punya banyak kesamaan. Sama-sama bersuara indah, sama-sama berdarah campuran, sama-sama anak daerah yang sukses berkarir di ibu kota, sama-sama perempuan. Ya iyalah. Oke, yang satu adalah dia lulusan Belanda, namanya Mawar de Jong. Lulusan Belanda. Enggak, dan satunya lagi adalah Sarah Fajira. Ini manis-manis banget sih. Ini Mawar de Jong. Nama Belanda ya? Iya, dia yang nama Belanda. Masih bisa bahasa Belanda? Jujur nggak bisa, Bun. Gak bisa sama sekali? Bisa, tapi waktu itu cuma buat kebutuhan film, jadi biasanya cuma dialog itu aja sih. Contohnya, hoe gaat het? Itu apa kabar? Iya, hoe gaat het? Ya, goed. Goed, alles goed. Jadi ini berdua sama-sama Batak ya? Iya, Iya. Kak Sarah Batak, aku Karo. Batak dan Karo. Tapi aku ngelihat si Mawar ini halus banget, bukan kayak Batak banget yang wah, kalau Batak tuh kan yang aslinya kan gaspol, udah penyanyi pasti kenceng banget vokalnya kan kayak udah semua powernya dikeluarin semua gitu kan. Ya kan Batak gitu kan? Makanya penyanyi-penyanyi banyak kemenang orang-orang Batak-Batak tuh. Iya. Oke. Ya kan? Tapi kamu tinggal dari Surabaya. Ya aku dari Surabaya. Arek Surabaya pasti pernah itu ya namanya ngelewatin dikatain perekon gitu. Oh iya Sering banget. Pasti gue, soalnya di kamar mandi tuh pasti ada di kamar mandi tuh pasti kon perek gitu. Iya kan? Soalnya kan juga ngalamin ini perek kon. Jadi lu perek lo gitu loh. Tapi di kamar mandi coret-coretan tuh. Kamar mandi sekolah. Oh iya di sekolah gitu, kayak ditulis gitu juga. Kamu pernah kena omongan itu? Pernah. Kayak Umur? Kayaknya SMP deh. SMP kelas 3, berarti umur berapa? 15. Dikatain gitu. Jadi ditulis kan di di toilet itu di pintunya. Arek perek kelas Sarah gitu. Sarah sopo iki? Soalnya di sekolah juga ada ada berapa Sarah gitu kan. Jadi aku samperin anaknya, "Kamu yang ngatain aku gini." Terus mukanya kayak muka-muka ini loh, muka-muka maling ketangkep gitu loh. Ya, enggak, aku nggak ngatain kamu loh. Dia bilang, "Kamu kok nuduh aku sih loh?" Aku nggak nuduh kok. Aku cuma nanya doang. Kok kamu udah panik gitu. Ya pokoknya bukan aku. Oh, ya udah. Aku cuma nanya kayak nyantai aja gitu. Perek satu kelas adalah pereknya kamu gitu ya? Iya. Kamu pernah kena nggak? Wah, puji Tuhan enggak sih, Bun. Tapi tulisan-tulisan di kamar mandi tuh tahu banget lagi kayak, iya kayak ada dendam apa, pasti ada yang nulis gitu di kamar mandi. Iya. Kalau di Jakarta, kamu di mana ya? Aku di Medan dulu. Kalau di Medan bahasanya apa tuh? Iya, jadi kayak biasanya sih pasti ada kayak I love ini gitu kan. Itu mah bagus I love ini. Tapi tetap ada aja pasti yang ngasih jelek-jelek kayak apa gitu. Misalnya yang kamu inget di masa SMP atau SMA? Misalkan kayak ini cewek nggak bener gitu-gitu pasti ada. Anjir nggak, ini cewek nggak bener loh. Kalau Surabaya ringkes, perekon. Langsung lugas dung gitu kan. Iya. Oke.
Oke, dan keduanya ini sama-sama punya single yang bikin nama mereka melejit. Single lagu, ya Sarah dan dengan Weird Genius-nya Lati, Mawar Dijong dengan Lebih Dari Egoku. Nyanyiin dikit dong. Yeay. Kamu dulu enggak? Aku dulu. Ayo, anak apa jebolan idol cilik apa? Idola cilik. Pasti bagus nih. Aduh, aku deg-degan nih nyanyi di sampingnya Bunda. Aku lagi juri kok. Aku lagi pengen dengerin suara yang indah-indah ini. Udah mukanya indah, suaranya juga indah gitu kan. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we fought for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so cold and heartless, but one thing you should know. Ku iso mlayu saka kesalahan aji ning tiana ing lati. Oke, sekarang Mawar. Kamu jangan minder lo ya. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Sekali suaranya, lembut sekali suaranya. Orangnya ya, bener-bener yang aku ngeliat Mawar nih orangnya bener-bener kayak lembut, kayak nggak bisa marah gitu ya. Pernah marah nggak sih? Pernah Bun, pasti. Marahnya tuh sampai sekencang apa sih gitu? Tapi kalau marah lebih ke nangis sih kayaknya Bun. Nangis dulu baru marah gitu. Gitu. Paling kerasnya, karena kamu kan dari tadi ngomongnya tuh lembut banget ya. Paling kencengnya kamu marah tuh kayak gimana sih? Sambil nangis sih Bun, ya benar. Jadi kayak acting, silakan. Kamu gitu ya sama aku gitu. Nangis tapi marah gitu. Oh, jadi nggak teriak-teriak ya? Kayaknya sih enggak ya, nanti coba kita tanya teman-teman terdekat. Jadi marahnya pun, aku kena marah sama itu, aku dipukul gitu ya. Selembut itu, Masya Allah. Wah ini kalau misalnya jadi suaminya beruntung banget nih ya. Karena dijamin dia nggak pernah lempar-lempar apa kayak itu. Atau misalnya marah-marah yang kenceng itu nggak mungkin ya. Amin. Semoga. Amin. Oke, kalian berdua pernah ngerasa star syndrome nggak? Karena kalian berdua kan dari daerah nih, terus pindah ke Jakarta, terus tiba-tiba jadi terkenal nih. Pernah star syndrome nggak? Star syndrome sih gimana kalau kamu? Wah, kalau aku ngerasa enggak sih, karena tahu banget gimana prosesnya dari awal casting dan audisi. Bahkan dulu aku kan ikut salah satu talent search di salah satu stasiun TV. Jadi ngerasain ngantri panjang. SCTV. Oh SCTV, oke. Nyanyi juga ya berarti ya? Itu lebih kayak beauty pageant sih. Oh, oke, beauty pageant? Kurang lebih, jadi berarti ya fashion gitu? Ya, ada catwalk, tetap ada nyanyi juga, ada dance, ada presenting. Ya jadi ngerasain antri panjang, jadi kayaknya kalau ngelihat apa yang kita dapat sekarang itu karena perjuangan di masa lalu dan orang-orang terdekat juga sih yang ngedukung. Oke. Bener. Kalau kamu anak kafe? Kalau aku alhamdulillah dikatain star syndrome sering. Iya. Jadi kalau aku pribadi, buat apa sih star syndrome, kayak soalnya kan kita udah dari bawah banget, terus kita udah dapet, maksudnya kita udah sampai ke goals gitu ya. Apa yang perlu maksudnya sombongin apa gitu, kayak ya udah ini rezeki dari Allah nih, kita dikasih, kita dititipin, suatu saat kan bisa diambil lagi gitu. Jadi apa yang disombongin gitu. Jadi alhamdulillah enggak sih, aku nggak ngerasa kalau aku star syndrome, aku nggak ngerasa. Apa yang membuat teman-teman kamu sampai akhirnya ngatain kamu star syndrome? Mereka melihat dari tingkah lakumu seperti apa? Sebenarnya mungkin mereka ngeliat aku pas aku entah lagi capek atau lagi memang suasana hati lagi nggak enak gitu. Kalau aku kan cenderung memang diem orangnya gitu, diem aja.
Kalau lagi capek berarti kalau disapa langsung anggel bacok nggak? Oh enggak dong. Aku gitu soalnya. Kalau ngantuk kalau disapa langsung halo gitu. Kalau ngantuk. Kamu enggak ya? Kalau aku enggak. Oh iya, meskipun ngantuk kan. Oh iya gitu. Tapi makanya apa yang membuat akhirnya teman-teman kamu bilang kamu star syndrome gitu? Mungkin karena memang mukanya agak judes gitu ya. Jadi orang ngelihatnya kayak sombong banget sih ini orang gitu. Dan mungkin memang nggak cocok obrolannya atau gimana nggak tahu deh. Kebanyakan sih asumsi-asumsi itu loh. Jadi kayak star syndrome gitu. Terus aku pernah kan cerita sama temanku, aku dikatain star syndrome gitu. Terus dia bilang, kalau kamu star syndrome kamu nggak bakal mau kali nongkrong sama kita di kafe kecil. Itu temanku sampai kayak memvalidasi seperti itu gitu. Oke. Pernah ngerasa minder nggak? Atau pernah jadi perempuan kayaknya aku kurang cantik gitu? Minder pasti pernah ya Bun. Apa yang kamu minderin? Kayaknya apa ya, kalau apalagi kayak awal-awal masuk dunia entertain, ketemu teman-teman yang mungkin kita tonton dulu di layar kaca gitu, ketemu terus kayak aduh gitu, kayak Oh gitu. kayak ngerasa Junior. Gitu, iya. Oh, oke. Mindernya cuma gitu doang. Dalam kehidupan kalian minder cuma gara-gara gitu doang nih. Minder paling ini sih kayak jerawatan gitu. Terus sebabnya kan waktu itu ketemu sama Mawar sama Hanggini kan, kayak ya Allah, Masya Allah Mukanya mulus pola kayak jalan tol deh ya. muka aku gronjalan gitu kan, gronjalannya Kayak bulan. terus cuman gitu aja. Berarti yang membuat kamu minder adalah jerawat. jerawat. Kalau secara fisik ya jerawat paling gitu sih. Terus minder ketemu sama kayak senior gitu kan, pasti minder banget kan, kayak aduh kita nggak ada apa-apanya. Siapa yang pernah kamu minderin di dunia entertainment? Siapa ya, kayaknya siapapun yang senior gitu aku kayak minder gitu loh. Berarti kamu gak minder ketemu aku? Minder? Sejujurnya minder sih Bunda. Aku kayak pengen admit dari tadi kayak Bunda, aku minder Bunda. Gitu ya, kamu tuh selalu masih ada rasa itu ya? Iya. Oke. Nah, kalian berdua ini kan sama-sama memulai karir dari kecil ya. Yang satu dari Surabaya, yang satu dari Medan. Apa perjuangan terberat untuk mencapai sukses? Katanya sempat ada yang trauma saat jadi penyanyi kafe. Oh ya? Trauma? Enggak? Enggak sih, enggak trauma banget sih. Cuma kayak kalau kalau mengingat-ingat masa itu tuh ya bikin kayak gimana ya, nggak enak aja gitu. Kayak semuanya mau nyanyi, diundang nih di klub gitu nyanyi gitu, kayak ada kebayang-bayang masa lalu dulu. Masa lalu dulu kenapa? Ya kan dikatain yang enggak kan, semuanya dia katain perek lah, dikatain simpenan om-om lah kayak gitu. Kadang pas nyanyi pun gitu. Loh, kamu kan emang peliharaan toh? Iya, peliharaan. Peliharaannya Om Mudi toh? Iya bener. Bapak gitu kamu oke, jadi penyanyi kafe kan kadang-kadang ada orang-orang yang lagi setengah-setengah sadar, mungkin mereka lagi mabok terus ngangguin kamu, ada nggak? Sering nggak? Pasti ada aja. Pasti ada ya. Terus kamu hindarinnya gimana? Aku lebih ke ini aja sih, diemin aja sih. Diemin aja ya. Kalau udah keterlaluan baru yang. Pernah kamu ada yang keterlaluan terus kamu sikat-sikat balik gitu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang keterlaluan berarti ya? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, dan aku nggak minta gitu. Oh, sopan Surabaya ya. Kalau Mawar? wah apa yang diingat perjuangannya itu sih audisi bareng mama. Kayak kita waktu itu udah telat banget nyampe tempat audisinya, jadi lumayan lebih lama lagi nunggunya karena udah rame. Dan nunggu lumayan berjam-jam juga ya Bun. Terus kita make upan di sana, terus juga nunggu. Terus inget banget casting keliling-keliling ketika pertama kali di Jakarta lagi gitu. Setelah udah lama gak ke Jakarta, terus ke Jakarta lagi kita casting keliling-keliling, itu kayaknya sangat-sangat ini ya, kalau diinget-inget lagi. Jakarta apa tuh? Sangat-sangat bersyukur gitu bisa melewati proses itu. Kamu pernah mengalami kejadian gak enak pada saat casting? Kejadian gak enak pada saat casting, puji Tuhan enggak sih Bun? Enggak ya? Langsung ketika casting pertama kali kamu langsung diterima nggak? Ketika casting pertama kali enggak sih, enggak diterima langsung. Oh, wah rugi amat ya itu ya agensinya.
secantik ini nggak diterima ya? Iya, jadi Umur berapa sih Mawar ini? 22 tahun. 22. Kalau Sarah? 27. Oh, pantesan lebih pede. Kamu lebih udah nampak anak-anaknya udah nggak terlalu kayak dia. Kalau dia kan masih kelihatan kayak anak-anak banget kan? Kayak ngeliat adekku sih. Iya ya, beda 5 tahun ya. Iya ya, oke. Pernah dibully atau kata-kata yang paling sadis? Kalau tadi kan di sekolah ya kan, di kamar mandi itu. Kalau sekarang yang di dunia nyata yang bener-bener netizen nih. Atau jangan-jangan ya bodo amat lah, mereka mau ngomongin apa aja bodo amat gitu. Arek Surabaya kan cuek gitu. Lebih bodo amat sih Bunda. Yang penting apa yang diomongin nggak bener gitu. Kalau bener pun ya udah kayak urusan masing-masing gitu loh. Kalau nggak bener ya udah urusanmu sama Tuhan. Aku sih gitu. Tersadis apa kata-katanya? Selain tadi kalau di Surabaya kan perek, kalau yang di netizen Ani-ani. ani-ani. Menurutku itu sangat sadis ya kalau Tetep ya, omongan itu kalau nggak perek, ani-ani. itu sangat sadis menurutku gitu. Sama ngatain keluarga sih itu udah nggak bener sih gitu. Kayak disumpahin apa gitu keluarganya itu udah nggak bener sih, ya kan? Sumpahin apa? Kalau Mawar pernah mengalami hal yang seperti itu nggak? Pernah Bun, dulu pernah dapat DM yang kayak nggak enak gitu sih, dibilang kayak wah kamu cewek nggak bener, pernah di kayak iya. Jadi Itu matanya buta apa gimana? Seperti Mawar. Seperti Mawar ini ya Allah gitu kan. terus pernah kayak sampai ngomong gak enak juga tentang mama gitu. Jadi aku bacanya juga kayak sedih, tapi ini nggak benar, dia sampein nggak benar, tapi sedih juga sih kayak kenapa ya dia bisa sampai ngomong kayak gitu. Oke. Sebagai public figure ini ya, kayaknya kalian berdua bukan tipe orang yang terlalu expose soal relationship. Kenapa? Kenapa Mawar? Mawar. Tapi ke expose sih. Kamu sama Brian kan? Karena lebih apa ya, lebih private, jadi kita berdua aja yang ngejalanin hubungannya, sama orang-orang terdekat aja sih yang tahu pun gitu. Bener. Sama sih, kayak lebih ini aja, lebih private aja, terus saling menghargai privacy gitu, biar kayak aku juga nggak suka kan kalau kehidupan pribadi tuh jadi sorotan tuh, aku nggak terlalu suka, apalagi kayak masalah hubungan gitu udah, soalnya Ya kalau kawin, kalau enggak malu ya. Iya, itu dia Bunda salah satunya gitu. Iya. Soalnya aku juga anak-anak juga gitu, jangan terlalu di overexpose lah. Nanti kalau putus gimana, kan kasihan itu kan. Kalian juga berpikiran hal yang sama atau gimana nih? Itu kayak nomor keberapa gitu. Yang pertama tuh Privasinya ya. sih. Kamu kenapa sih ngeliatin Farah dari tadi kayak kayak Sarah tuh adalah ibunya, terus kayak meminta persetujuan terus. Dari tadi ngeliatin Sarah gitu. Kayak dia setiap ngomong matanya ke Sarah terus. Kayak ya bener ya. Kayak minta pembenaran. Bener nggak omongan gue? Emang kamu nganggep Sarah sekakak itu apa gimana? Ya karena kakak di lokasi waktu kita syuting. Kakak badut. Yang badut itu siapa? Kamu. Kenapa emang kamu sebadut itu? Suka ini aja, suka apa sih, bercanda, emang suka bercanda. Apalagi kan kalau lagi syuting lagi nih kan, lagi capek, terus kayak nungguin tuh bosen gitu. Ya udahlah bikin apa gitu. Pecicilan sama bareng Hanggini juga sebenarnya. Hanggini apalagi ya. Dia suka banget tuh kayak. Gimana? Love bantet. Ini sempat viral ya dan bikin baper netizen waktu Brian Domani kasih kain buat Mawar nutup area yang terbuka. Iya, jadi waktu itu kita lagi press conference buat salah satu film, lagi bareng, terus ya jadi kalau waktu berdiri tuh roknya kayak normal aja, tapi waktu duduk kayak agak sedikit terangkat gitu. Jadi dia bantu ngasih kain buat nutupin. Baik sekali ya. Gemes. Love language-nya Brian emang gitu ya, act of service. Dia emang suka kayak act of service, maksudnya nutupin. Iya sih, Brian sama semua orang, sama adiknya juga, sama keluarganya itu sangat-sangat perhatian dan kelihatan banget gitu kalau dia sayang sama orang lain. Emang begitu, dia emang orangnya lovable banget ya. Lovable banget.
Oke, Mawar kan punya pasangan aktor juga yang sering dipasangkan dengan aktris cantik lainnya. Kamu suka jealous nggak? Enggak sih Bun, karena tahu buat kerjaan sih kayak deketnya cuma di set aja gitu. Oh gitu ya. Kalau sampai nanti suatu saat punya pasangan yang di dunia aktor juga, yang kalian pernikahan nih, tiba-tiba dia harus beradegan yang panas gitu. Sebenarnya tergantung kebutuhannya sih, kayak seberapa dibutuhkannya itu di film juga sih. Kalau masih bisa didiskusikan mungkin, kalau nggak se-urgent itu adegannya mungkin bisa didiskusikan kembali. Kan nanti kan makin ke depan zaman udah makin orang makin udah nggak kayak zaman dulu yang tabu gitu kan. Makin orang kayaknya udah makin agak-agak tabu tuh kayak udah nggak ada lagi gitu kan. Nanti kamu di umur sekian gitu, kamu punya pasangan aktor dan kamu adalah aktris ya kan. Kamu seandainya diminta adegan yang panas itu dan itu diwajibkan tapi duitnya gede. Terus pasangan kamu ngelarang gitu? Aku nggak ngambil sih kayaknya. Tapi duitnya gede loh. Duitnya bisa mampu bisa beli 3 rumah gitu di Pondok Indah gitu. Pasti nanti masih ada kesempatan yang lain, semoga kalau. Oh gitu ya. Oke, cakep jawabannya. Cakep banget. Kayak orangnya cakep banget. Kalau kamu? Kenapa tuh Bunda? Ada tawaran gitu yang gede banget gitu. Terus kamu harus beradegan panas gitu. Aku lebih concern ke ini sih, orang tua sih pasti kan. Nggak pengen ngecewain orang tua juga. Jadi kalau bisa ya dihindari gitu. Sama kayak katanya Mawar juga, seberapa urgentnya itu scene dibutuhkan gitu. Kalau adegan panas sih gimana ya, aku kayak Gampang tuh adegannya kan cuma deketin aja tuh api-api itu adegannya panas. bener Kak, salah bener itu. Oke, kalau dalam percintaan nih, love language kalian apa? Kalau aku kan physical touch. Sarah? Act of service. Berarti ya sama kayak tadi langsung servisnya udah nutupin atau pokoknya langsung tindakan Ya, apa? lebih ke tindakan sih. Gombal enggak yo? Words of affirmation ya oke lah, kayak berapa? Gift enggak? Gift. Aku suka nge-gift gitu. Oh, kamu suka nge-gift. Suka ngasih gift gitu. Tapi kamu suka dikasih gift enggak? Suka sebenarnya, suka banget. Jadi kamu nomor 1 adalah Nomor 1 tetap act of service, terus gift, terus habis itu words of affirmation. Karena itu penting juga kan, komunikasi gitu. Berarti kamu butuh dong I love you gitu. Ya sometimes butuh. Nggak yang harus all the time kayak I love you, kayak harus memastikan I love you. Kan bosan juga ya kalau gitu ya. Paling nggak kayak sama-sama tahu gitu. Kadang ekspres lewat kata-kata itu juga penting gitu. Tapi nggak Tiap hari muntah. yang ada. Wis warak aku mbek love you mu wis telan niku. Leken males. Kita butuhnya duit bukan love you tiap hari bosen. Bener. Realita dong. Ya, realistis aja Bun. Iya. Kalau Mawar? Kalau aku quality time. Quality time. Terus juga gift sih aku suka. Gift kayak juga? iya ngasih gifts gitu. Ini gift kan gini, kadang-kadang gift itu kalau aku kan gift nomor terakhir. Kalau aku kan gift nomor terakhir artinya kadang-kadang orang yang ngasih hadiah cuman oh ya udah gitu dari pasangan, bukan yang tapi kalau physical touch yang harus penting banget. Berarti kamu senang kalau dikasih gift ya? Aku seneng ngasih sih Bun, tapi kalau dikasih juga seneng banget sih. Apalagi kayak dia tahu itu yang kita suka gitu. Misalkan hal-hal kecil aja, misalkan sebenarnya surat juga sih. Kayak something yang dia pikirin gitu, kayak dia mikirin kita pas nulisnya gitu. Iya bener. Zaman dulu banget pakai surat. Masih ada surat-suratan ya? Sekarang ini lagi Bun. Oh gitu. Sekarang lagi mulai lagi orang pakai surat-suratan. Paling suratnya Surat pajak. Surat menyurat. enggak surat menyurat gitu ya, bukan kayak korespondensi gitu ya. Tapi ya lebih ke suratnya kasih ke orang yang langsung. Kalau ketemu, padahal udah ketemu dikasih surat lagi kita gitu. Oh gitu. Iya. Jangan-jangan diary dan lama-lama happening lagi diary, dear diary. Oh kalau sekarang jurnal Bun. Oh ngomongin jurnal. Jurnal. Ngomongin apa itu? Sehari-hari kita kayak diary gitu yang aku lagi seneng sama dia tapi aku malu ngomongin. Iya, kurang lebih gitu Bun. Apa yang Itu namanya jurnal sekarang. Iya sekarang jurnal. Orang nyebutnya jurnal, diary itu udah jarang banget.
Kamu juga jurnal kan? Iya, jadi Dear Journal. Dear Jurnal. Dear Jurnal. Gak enak banget ya nyebutnya. Oke, berarti tadi kamu adalah apa tadi? Quality time, gift, terus nomor 3? Acts of service juga. Act of service. Physical task terakhir berarti. Ya semua sih, semua Nggak, sebenarnya. maksudnya ada ranking nomor paling tinggi yang paling kamu butuhkan. Yang paling tinggi quality time sih tetap. Ya sih, quality time itu juga penting banget ya. Iya. Nomor satunya kan aku tanya nomor paling ranking paling atas. Gitu. Kalau aku kan touch. Quality time paling cuma peluk 5 menit udah. Kita bisa kemana kelayapan masing-masing tuh. Jadi udah quality time itu cuma 5 menit aja tuh. Jadi bukan yang nomor satunya lah gitu loh. Itu kira-kira. Oke. Kalau Mawar punya cerita percintaan yang bikin netizen baper, katanya Sarah malah punya pengalaman diselingkuhin. Wih, saknone rek. Sering. Kok bisa? Nggak tahu ya. Aku nggak ngerti sih si mantan ini emang apa ya? Ya memang sudah tabiatnya seperti itu atau Ini satu orang atau banyak orang nyelingkuhin kamu? beberapa mantan sebelumnya Semua selingkuh kasusnya semua? sama sih selingkuh gitu. Kenapa tuh? Enggak, ya, ini kamu punya beberapa mantan tapi semua mantan kamu kebanyakan selingkuh semua. Kenapa bisa gitu? Nah itu aku juga nggak ngerti, Bun. Aku bingung juga kan. Ya mungkin karena tabiatnya mereka seperti itu atau ada yang mereka cari di aku tuh nggak ada gitu. Maksudnya pengen cari sesuatu gitu di aku tapi nggak ada, nyarinya ke tempat lain. Oke, menurut kamu kekuranganmu apa sehingga mantan-mantan kamu tuh menyelingkuhi kamu? Aku nggak tahu lagi kekuranganku. Maksudnya kekurangan yang dilihat dari sisi mantan ya gitu. Apa sih gitu? Nggak pernah tahu gitu. Paling ya kayak Atau jangan-jangan kamu mindsetnya mesti dirubah nih. Jangan-jangan misalnya gini nih ya. Mindset seseorang tuh kayak misalnya aku seneng banget laki-laki yang bangor gitu kan ya. Laki-laki bangor tuh kebanyakan ya begitulah gitu kan. Enggak, atau misalnya aku pengen laki-laki yang ya kadang-kadang ada mindset kita yang menarik orang-orang yang sama nih. Jadi kita nge-track orang-orang yang sama nih. Ketemunya gitu-gitu lagi, chapter itu lagi. Jadi apa nih yang membuat kamu akhirnya nge-track sama laki-laki jenis tipe yang sama nih. Ini mindsetnya mesti di bradle kan supaya kita nge-track jenis laki-laki yang berbeda gitu loh. Belum tahu jawabannya, kita tunggu tahun depan. Rasanya gimana diselingkuhin? Langsung kamu putusin nggak? Atau kamu yang tipe pemaaf? kebetulan ketahuan selingkuhnya tuh kayak apa ya? Kayak belakangan banget gitu loh. Jadi kayak kita menjelang putus nih baru kelihatan kayak ketemu nih. Oh ternyata dia selingkuh kayak gitu-gitu. Informasi dari temen. Kayak ada aja petunjuk yang datang ke aku kayak ya udah alhamdulillah kita putus, jangan berharap kembali lagi kalau aku gitu. Jadi kalau kamu udah dikhianatin langsung jangan berharap kembali lagi ya. Kalau udah punya anak? Cuma nanya. Udah enak ya. Kayaknya Berarti kamu langsung bisa sih. tipe langsung cerai nih ya? Iya, bisa sih. Nggak apa-apa, ini kan cuma ngomong doang. Oke, kalian kan punya banyak kesamaan termasuk salah satunya jago berakting. Emang udah berapa lama kalian deket? Kayaknya di project ini doang ya. Kita ketemu pertama kali di proyeknya Bunda juga. Pertama kali ketemu ya di acara nyanyi lagu-laguku ya? Di situ pertama kali kenal? Terus habis itu main film bareng ya? Terus habis itu baru ketemu di film Para Betina Pengikut Iblis. Ketemu lagi di film Para Betina Pengikut Iblis. Jadi ketemu lagi, terus waktu di film itu kalian akur apa cocok? Maksudnya sebagai seorang sehari-harinya? Sehari-harinya kita dekat tapi karakter kita enggak. Karakternya di filmnya kayak berantem terus tiap ketemu Bun. Oke, ini kan pernah ketemu pertama kali di project aku yang nyanyi lagu-lagu Maya ya. Masih inget gak hari itu? Enggak? Kayak aku sekelibat deh. Mawar dulu deh. Oke. Ku akan selalu mencintaimu walau kita tak mungkin bersama, meski berat
melepasmu, tapi kamu akan selalu di hatiku selamanya. Weh, makasih. Kalau Sarah dapat lagu apa waktu itu ya? Pengkhianat cinta. Wah, pengkhianat cinta. Cocok. Kayaknya aku ingin. Ah iya. Cocok ya? Iya dong. Kenapa lagu itu jatuh ke kamu ya? Yang pada akhirnya emang gampang diselingkuhin ya? Waduh, emang kamu yang milih atau dipilihin waktu itu ya? Kayaknya waktu itu dipilihin deh pengkhianat. Pilihin. Kok bisa tahu ya dia ya? Lagunya dapetnya pengkhianat cinta. Ini pas banget sama pengalamannya, ini aja kamu. Nah, gitu. Lagunya kan emang lagi dikhianatin tuh kan? Iya benar. Iya. Benar banget. Agak susah sih lagu itu sih. Kayaknya aku inget refnya doang deh bunda. Pengkhianat cinta gitu doang Iya. kan? Coba Seberapa ya? Dia itu si Rolly, dia itu si Rolly. Terus dia itu si Lolo, dia itu si Lolo. Hei kau pengkhianat cinta, hei kau pengkhianat cinta. Dari hati. Dari hati banget ya ngomong pengkhianat cinta. Kan kalau penyanyi harus dari hati, bunda. Ngeles. Oke, kalian nih waktu di film berantem tadi kan? Karakternya berantem. Apa namanya? Betina penyembah iblis. Para betina penyembah pengikut iblis. Nggak ngerti. Iblis tuh yang diceritain tuh gimana sih? Kan yang aku tahu tuh kalau yang bisa kita lihat kan jin. Ini iblis tuh gimana tuh? Apa kelakuannya kayak iblis? Apa kalian menyembah iblis tuh kayak gimana sih? Bingung. Jadi di filmnya ada bentuk visualisasi dari Iblisnya. Iya iblisnya, tapi Udah tahan ngeliatin mbaknya terus, kakak bantuin kak gitu. Tolongin aku nih kak. Iya ada bentuk visualisasi dari iblisnya juga, dan yang dia anjurkan untuk kita lakukan itu hal-hal yang nggak baik gitu sih. Ya namanya juga iblis kan pasti menjerumuskan hal-hal yang nggak benar kan gitu. Yang jadi itu yang bertentangan, lebih ke visualnya si iblisnya gitu. Jadi kalau filosofi iblis sendiri itu kan panjang banget ya bun ya, nggak mungkin dijelasin di sini juga. Gitu. Singkatnya? Singkatnya adalah, iya sih, lebih ke sifat masing-masing juga ya. Kayak udah kayak iblis gitu, kayak udah sangat bertentangan banget dari adabnya manusia gitu. Ya, iblis kan emang dia mempengaruhi pikiran manusia. Dia nggak pernah muncul. Sebenarnya iblis kan nggak pernah muncul di yang bisa kita lihat ya. Tapi dia akan mempengaruhi kerjanya manusia sehingga dia akan mempengaruhi pikiran. Jadi kalau misalnya kita misalnya gini, aku lagi nggak pengen berbuat jahat kan nggak pengen banget, tiba-tiba tapi kan orang jahat, aku balas gitu loh. Dia mempengaruhi kerja pikiran manusia sehingga kita jadi makhluk yang melenceng gitu. Iya benar. Sempat ngalamin kejadian mistis katanya ya Sarah ya? Sempat pada waktu syuting ini. Tapi aku udah agak-agak lupa sih kejadiannya, tapi lumayan berasa gitu karena syutingnya juga di ini kan di Tanah Keramat gitu kita. Kamu ngerasain nggak ya yang di Rumpin kalau nggak salah tuh? Jadi kayaknya lokasi kalian beda deh. Beda ya? Aku kan yang di sini, terus kalian yang yang di sana di atas goa gitu. Iya di atas goa bener. Jadi itu Di atas goa maksudnya di hutan-hutan apa gimana? Iya kayak agak hutan, tapi gimana ya? Itu hutan nggak ya? Jadi ada rumah di bawahnya itu kayak goa gitu. Iya. Dan katanya kata penduduk sekitar tuh memang agak keramat gitu kan. Nggak taunya kena aku pada saat untungnya belum syuting sama sekali, belum syuting. Terus pas aku udah enakan gitu, kata tim gini, untung ini ya jinnya pengertian ya, masukinnya pas udah ini. Emang kamu dimasukin jin? Iya pada saat itu. Apa yang kamu rasain? Badan kaku gitu, kayak ada yang ngontrol gitu. Terus ngapain? Baca doa sambil dilawan sih. Jadi kayak antara sadar nggak sadar aja gitu. Begitu, rasanya cuma gitu doang ya? Terus yang mereka ngeliatin kamu normal apa cuman kayak kaku aja gitu? Yang ngeliatin aku sih alhamdulillah pada bantuin doa-doa juga gitu, bantuin buat Emang kamu teriak-teriak apa tiba-tiba terdiam
nangis, teriak kayaknya sekali doang kalau nggak salah, itu dari cerita mereka yang nyaksiin waktu itu kan, pada panik. Kalau kamu pernah nggak? Di lokasi syuting kita yang ini, puji Tuhan enggak sih Bun. Tapi pernah ngalamin kejadian mistis waktu lagi syuting film horor juga sebelumnya. Jadi kita kayak ke pabrik gula gitu, yang Di mana? di Tegal. Oh Tegal. Kita pernah Surabaya ada kan pabrik gula kan yang di Wonokromo tuh kan? Ada. Iya. Iya, jadi waktu itu adegannya kita kayak masuk ke ruangan bawah tanahnya gitu. Terus itu udah gelap, udah malam. Jadi ada anak kecil yang juga bisa punya sixth sense juga. Dia kayak nggak mau turun karena dia udah ketakutan banget. Dan itu adegannya di bawah situ, terus kayak gelap. Krunya ada di sebelah sana semua, di sini kosong. Jadi adegannya kayak aku lari dari sana ke kamera gitu. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak ada megang kakiku gitu. Terus aku kayak langsung ngelihat nggak ada siapa-siapa, terus langsung kayak boleh naik bentar nggak ya gitu. Terus aku cerita sambil nangis-nangis kayak takut banget itu. Pegangnya tuh dipegang gini atau dipegang di Kayak gini terus abis itu hilang gitu. Oh, usil ya. Adegan tersulut di film Betina Pengikut Iblis nih kalian berdua nih. Mawar banyak banget sih adegan sulitnya dia. Kenapa? Emang jadi hantunya apa gimana nih? Nggak, gimana? Karakter kita kan bertentangan banget sama hukum norma yang diajarkan gitu. Jadi si karakter yang aku mainkan ini dari awal dia masih polos banget gitu Bun, sampai akhirnya dia ngikut iblis gitu, ngikutin ajarannya si iblis ini gitu. Jadi kesulitannya mungkin nunjukin perubahannya itu sih, dari dia masih mendengarkan apa kata orang tuanya gitu, sampai akhirnya dia nggak dengerin lagi, dia ngelawan dan dia mutusin buat dengerin apa kata iblis gitu. Jadi kayak secara gesturnya aku juga berusaha buat bedain supaya kelihatan gitu levelnya. Terus juga banyak banget adegan-adegan yang apa ya, lumayan menyeramkan. Jadi sulit banget sih waktu syutingnya Bun. Apalagi mungkin kalau kamu jadi orang-orang yang kayak pembangkang gitu, kayak bukan kamu banget kan. Kamu kan modelnya kan halus, yang polos-polos ya kan. Itu karakter aslimu kan yang kayak yang di scene awal berarti kan, yang kamu adalah perempuan yang polos ya kan. Tapi begitu kamu pengikut iblis kan kamu jadi karakternya berubah banget kan. Iya. Kalau Sarah? Kalau aku, kalau karakter aku si Asih ini kan dia suka ketawa kan, dikit-dikit ketawa. Coba terus ketawa kayak aduh takut. Ini kayak paling seru nih. Coba acting ketawa. Itu ketawa. Ketawanya kayak gimana tuh? Ketawanya dia tuh melengking gitu loh, kayak gimana gitu. Coba pengen tahu deh. Melengking kan. Ini kamu jadi pengikut iblis terus kamu ketawa-ketawa gitu. Iya, pengikut iblis dikit-dikit ketawa gitu, kayak semuanya berantem sama si Sumi waktu itu ya, kita berantem gitu, ketawa-ketawa gitu. Hah? Orang berantem ketawa-ketawa? Iya, jadi dia berantem sambil ketawa-ketawa, si Asih itu emang sinting ya dia. Coba dong. Gitu. Oh gitu. Iya. Coba kita berantem ya. Kamu ya, kono langsung ketawa gimana? Oh gitu. Oh, wow. Ya seperanita. Oh gitu. Oh ini bahasa Jawa? Enggak bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lumayan baku ya kemarin ya. Lumayan baku. Lurus bahasa Indonesia berarti yang kamu tidak mungkin berbuat yang benar. senonoh. Kamu adalah wah. Apa? Oke, ini contoh ya, kalian berdua ini berantem ya dengan bahasa baku. Terus kalian ketawa. Ini berdua nih. Berdua ketawa kan? Enggak, aku aja, Bunda. Aku aja, Bunda. Kalau dia lebih ke bahasa baku tuh kayak gimana sih? Bahasa baku kayak misalkan sekarang kita kembaliin, kalau dulu kan kembalikan gitu. Kembalikan. Asih. Sumi. Asih, kembalikan bapakku. Bapakmu adalah milikku, Sumi. Bapakmu milikku, Sumi. Tidak Asih, kembalikan bapakku.
Mau kepalanya aja, kepalanya saja. Kembalikan. Lawan aku Sumi, lawan aku sekarang juga. Oh, emang adanya bapaknya diambil gitu? Iya. Jadi gimana ya? Kita mau spoiler juga udah diceritain Iya kan sih, yang udah pertama ya. diceritain Bapaknya dibunuh sama Sumi sendiri gitu. Heeh. Untuk kelanjutannya nanti nonton aja. Ini kedua sekarang kalian gabung ya. Kalau di film pertama kan kalian aktingnya pisah ya. Pisah lokasi, nggak pernah ketemu kan? Kalau yang pertama lebih ke si karakternya masing-masing gitu Bun. Jadi sebelum ketemu satu sama lain sih. Jadi yang kedua sekarang kalian bertemu ya. Kedua tentang karakter asli, terus kita bertiga bakalan ketemu di yang kedua ini. Apa pesan moral yang yang akan disampaikan di film ini? Pesan moralnya kayaknya dari masing-masing karakter tuh punya pesan moral sendiri-sendiri gitu loh, Bunda. Kalau si Asih ini yang aku dapetin, jangan suka menghitung-hitung, jangan suka mengumpat. Itu sih. Dan garis Hitung-hitung apa ini, duit apa gimana nih? ya dia suka kayak menghitung-hitung apa yang udah diberikan sama siapapun itu, termasuk kekasihnya sendiri kayak gitu, hitung-hitung. Ke anaknya sendiri juga hitung-hitung, dikit-dikit ngumpat, dikit-dikit ngutuk kayak gitu si Asih ini. Tapi garis besarnya dari pesan moral para betina pengikut iblis ini ya jangan ngikut iblis gitu sih. Jangan ngikut iblis. Kalau nggak mau hidupnya sengsara, jangan mengikuti apa kata iblis gitu. Kalau dari Sumi apa? Kalau Kayak dari karakter yang karakter Sumi kan gimana tuh? Pesannya apa? pesannya Kalau menurut buat Mawar. hormatin orang tua juga sih, dan kayaknya ini lebih ke gambaran ketiga orang ini yang udah tersesat gitu sih Bun. Jadi kayak gini gambarannya, kalau udah nggak ada hukum, udah nggak ada norma, udah nggak tahu mana yang benar mana yang buruk lagi gitu. Ya udah, mungkin ini kan lagi tayang belum sih filmnya? Tanggal 28 Maret. Oke, tanggal 28 Maret bakal tayang film Betina Pengikut Iblis yang kedua. Ini promo dong. Gimana? Jangan lupa. Satu, dua, tiga. Jangan lupa saksikan Para Betina Pengikut Iblis 2 di bioskop kesayangan kalian mulai tanggal 28 Maret udah rilis, jadi buruan nonton. Piu 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 Sampai piu. ketemu. Dadah. Ya udah guys, sampai di sini aja perjumpaan kita dan perbincangan kita juga masalah tentang kehidupan Mawar Dejong dan juga Sarah Fajira. Juga keseruan main film ya. Dan pokoknya jangan lupa nonton filmnya, karena ini se-horor apa sih? Kenapa kok apa kalian omongin ke netizen? Kenapa kalian wajib nonton film ini? Mungkin buat horror movie lovers, terus yang suka gore, wajib sih nonton Para Betina. Gore apaan gore? Gore tuh kayak ada apa sih, jagal-jagalnya gitu, slasher, sadis gitulah pokoknya. Oke. Darah-darah. Itu istilahnya gore ya? Iya. Terus tuh aku gak ngerti istilah-istilah. Terus? Iya, mungkin teman-teman yang udah nonton film pertamanya ini kelanjutannya juga. Mungkin ada beberapa pertanyaan di film sebelumnya yang belum ditemuin, pasti akan ada di film selanjutnya ini. Yes. Oke. Ya wis, sampai di sini aja dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.